Halo, selamat pagi anak-anak. Kita bertemu lagi di hari Senin. Kita akan datang kepada Tuhan, kita akan memuji nama Tuhan, kita juga akan mendengarkan firman Tuhan. Tetapi anak-anakku, yuk sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Semua tangan dilipat, mata ditutup, kita akan berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh datang kepada Tuhan. Kalau pada saat pagi hari ini kami akan memuji, kami akan memuliakan nama Tuhan, dan kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus, tolong kami semua supaya kami boleh beribadah dengan kesungguhan hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Yuk anak-anakku, setiap pagi kita merasakan bahwa matahari selalu terbit menyinari bumi. Kita akan memuji nama Tuhan. Dari terbit matahari, dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Shalom, selamat pagi anak-anak. Anak-anak tadi sudah memuji Tuhan. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Bu Endang ambil dari Alkitab firman Tuhannya. Jadi pernah terjadi. Nah ya anak-anak, kita sebelumnya berdoa terlebih dahulu. Yuk, tangan dilipat, mata ditutup, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan firman-Mu. Berkati dan tolong kami semua supaya kami boleh mengerti firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, anak-anak, pagi hari ini Bendang mau bercerita. Ada seorang bapak, namanya Bapak Yunus. Bapak Yunus ini disuruh oleh Tuhan ke kota Niniwe, karena di situ orang-orangnya jahat. Tuhan akan menghukum kota Niniwe. Kemudian Bapak Yunus disuruh, "Hai Yunus, pergilah kamu ke Niniwe. Beritahu ke orang-orang di sana bahwa aku akan menghukum mereka." Akhirnya Yunus, "Baik Tuhan, saya mau pergi." Tetapi apa yang terjadi anak-anak? Bapak Yunus tidak pergi ke Niniwe, tapi perginya malah ke Tarsis, jauh dari Niniwe. Nah, setelah itu ketika Bapak Yunus sudah naik bersama penumpang yang lain, di tengah laut terjadi badai anak-anak. Kapal yang ditumpangi oleh Yunus tadi diserang oleh badai sehingga terombang-ambing. Orang-orang ketakutan di sana karena Yunus tidak taat kepada Tuhan. Dan akhirnya apa yang terjadi anak-anak? Nah, kapalnya itu mau tenggelam. Kemudian orang-orang ketakutan. Akhirnya orang-orang tadi membuang semua barang-barang yang ada di kapal supaya kapalnya tidak tenggelam. Tapi ternyata apa anak-anak? Kapalnya tetap mau tenggelam. Akhirnya Yunus malah tertidur anak-anak. Kemudian disuruh, "Bangun, hei kamu Yunus, bangun." Nah, akhirnya dibuang undi anak-anak. Dan apa yang terjadi? Yang kena undi adalah Yunus. Penyebab terjadinya badai adalah Yunus. Akhirnya sama Yunus bilang, "Memang ini penyebabnya adalah aku. Nah sekarang kamu mau apakan kamu? Ceburkan aku ke laut." Nah akhirnya
orang-orang tadi berusaha untuk menolong Yunus tapi tidak bisa anak-anak. Akhirnya mereka akhirnya Yunus diceburkan ke dalam laut. Dan apa yang terjadi? Tuhan tidak membiarkan Yunus. Walaupun Yunus tidak taat, Tuhan masih mengampuni. Tuhan menyuruh ikan besar. Nah, Yunus yang diceburkan ke dalam laut tadi ditelan oleh ikan. Dan di dalam perut ikan, Yunus 3 hari 3 malam di dalam perut ikan. Dan Yunus berdoa minta ampun kepada Tuhan. Nah, kemudian dalam 3 hari 3 malam Tuhan mendengarkan doa Yunus. Kemudian ikannya itu memuntahkan Yunus. Dan ketika dimuntahkan, Yunus sudah ada di Niniwe. Di Niniwe anak-anak. Dan di situ Yunus memberitahu orang-orang Niniwe, dan orang-orang Niniwe akhirnya bertobat. Nah, sekarang kita mau saksikan anak-anak, ada filmnya. Kita akan saksikan ya anak-anak. Selamat menyaksikan. Yunus di perut ikan besar. Kisah ini terdapat dalam Alkitab, yaitu dalam Yunus pasal 1 dan 2. Pada suatu hari, Tuhan menyuruh Yunus pergi ke Niniwe untuk memperingatkan orang-orang Niniwe. Tapi bukannya menuruti Tuhan, Yunus malah pergi ke Tarsis. Kemudian, turunlah angin ribut dan badai, menghantam kapal itu sehingga hampir hancur. Orang-orang di kapal itu menjadi sangat takut. Masing-masing berteriak-teriak kepada Allahnya, dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Tetapi Yunus malah turun ke ruang bawah kapal dan tertidur di sana dengan nyenyak. Yunus, Yunus, bangun! Kamu harus berdoa kepada Allahmu agar Dia menyelamatkan kita. Yunus kemudian menyadari bahwa hal itu terjadi karena ia telah melarikan diri dari perintah Tuhan. Lalu Yunus berkata, "Angkatlah dan buanglah aku ke laut, sebab aku tahu karena akulah sehingga badai besar ini menyerang kalian." Lalu orang-orang itu sekuat tenaga mendayung perahu untuk kembali ke darat, tapi laut semakin bergelora. Lalu mereka berseru, memohon pertolongan Tuhan. Kemudian mereka mengangkat dan membuang Yunus ke laut. Dan semua orang menjadi takjub karena laut berhenti mengamuk. Maka atas penentuan Tuhan, datanglah seekor ikan besar menelan Yunus. Dan Yunus berada di perut ikan itu selama 3 hari 3 malam. Lalu berdoalah Yunus kepada Tuhan. Ia tetap mengucap syukur dan memuji Tuhan. Dan Tuhan memerintahkan ikan besar itu untuk memuntahkan Yunus ke darat. Nah adik-adik, mari kita belajar dari kisah Yunus ini. Sering sekali kita melanggar aturan, padahal kita tahu itu salah. Membantah orang tua, tidak mengerjakan tugas, mengabaikan aturan. Tapi semua bentuk ketidaktaatan pasti ada akibatnya. Mari kita mentaati hal yang benar, walaupun kadang terasa sulit. Tuhan Yesus adalah teladan terbaik kita. Ia taat sampai mati di kayu salib demi menembus dosa kita semua. Sampai jumpa. Untuk update cerita-cerita seru lainnya, jangan lupa tekan tombol subscribe. Ya, anak-anak sudah menyaksikan film tentang Yunus. Dia seorang yang diutus Tuhan, dan ketika dia tidak taat kepada Tuhan, Tuhan mengingatkan. Dan Yunus apa anak-anak? Meminta ampun kepada Tuhan. Tuhan baik ya anak-anak. Tuhan itu selalu mengampuni. Nah, kita jadi anak-anak harus juga nurut, terlebih kepada Tuhan, kepada orang tua kita, dan juga kepada guru kita. Nah, dan kita juga mengasihi teman-teman kita. Nah, anak-anak, sampai di sini firman Tuhannya. Kita akan lanjutkan lagi besok minggu depan. Tapi sebelumnya, anak-anak masih ingat lagunya?
Yunus di perut ikan, pam pam pam. Yunus di perut ikan, karena dia anak Allah, sekarang dibebaskan, pam pam pam. Suam suam, pam pam pam, suam suam. Yunus di perut ikan, Yunus di perut ikan, karena dia anak Allah, sekarang dibebaskan, pam pam pam. Suam suam, pam pam pam, suam suam. Nah, anak-anak, ya, kita menjadi anak-anak yang taat kepada Tuhan, dan kita akan bersyukur kepada Tuhan. Kita akan berdoa. Yuk anak-anak, kita berdoa, tangan dilipat, mata ditutup. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah berkati kami di dalam kami mendengarkan firman-Mu. Tolong kami Tuhan untuk menjadi anak-anak yang taat kepada perintah-perintah-Mu. Taat kepada orang tua kami, taat kepada ibu guru kami, sehingga kami jadi anak-anak yang boleh selalu menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa anak-anak. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jangan lupa anak-anak ya, kalau bepergian pakai apa? Pakai masker. Kemudian sering cuci tangan di air yang mengalir. Pakai juga sabun ya anak-anak ya. Dan jaga jarak dengan siapa saja ya, sehingga anak-anak mengasihi orang lain dan juga mengasihi diri sendiri untuk tetap sehat. Sampai jumpa anak-anak. Tuhan memberkati kita semua.